Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita masuk dalam rangkaian renungan Night Call GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Novita Dewi Irma Matita Putih. Saya saat ini bertugas selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Efata Batu Kajang, Mupel Kaltim 1. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam rangkaian perenungan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam rangkaian syukur dan sukacita ini Bapa, kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini perenungan kita terambil dari Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Pembacaan firman Tuhan ini memberikan judul perenungan proses melayani. Lukas pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap pribadi dari kita hadir di dunia ini itu bukanlah karena kebetulan, tapi ada rancangan Tuhan. Begitu pula setiap pribadi yang ditempatkan oleh Tuhan di ruang-ruang pekerjaan, di setiap keluarga, itu semua dalam rancangan Tuhan. Saat Tuhan mempercayakan kita di suatu tempat, di tengah-tengah keluarga, Tuhan bukan hanya menempatkan kita begitu saja, tetapi Tuhan pun membekali kita, mempersiapkan kita menjadi pribadi, tiap pribadi yang dipakai untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Sama halnya dengan firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini dari Lukas pasal 10 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam firman Tuhan ini ingin menyampaikan kepada setiap pribadi, para murid dan mereka yang boleh bersama-sama percaya dan mengimani akan pengajaran Yesus Kristus pada saat itu. Tuhan ingin menyampaikan kepada tiap pribadi bahwa jangan takut. Di tiap kota di mana mereka berada, kuasa Tuhan selalu bertindak di dalamnya. Mujizat Tuhan selalu nyata dalam ruang kehidupan mereka. Bukan berarti mau dikatakan di dalam sini kita menjadi orang yang kebal untuk segala sesuatunya, tidak. Tetapi di sini mau dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu hal kita alami. Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan begitu banyak problema, begitu banyak tantangan dalam lingkungan di mana kita berada. Tuhan mengizinkan itu semua terjadi agar kita mampu untuk merasakan kasih kuasa Tuhan yang bekerja dalam pribadi, tiap pribadi yang ada. Tidak terkecuali dengan para murid.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita boleh memaknai arti pelayanan yang sesungguhnya. Melayani bukan hanya dalam lingkungan gereja saja. Jangan dibuat menjadi sempit pola pikir itu. Tetapi mari kita melihat bahwa pelayanan itu boleh terjadi dalam setiap pribadi, dan pelayanan itu boleh terjadi dalam setiap lingkungan yang ada. Keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan kita. Dan dalam melayani kita harus menemui begitu banyak proses. Proses yang seperti apa? Terkadang kita ingin melakukan pelayanan yang terbaik. Tetapi karena orang yang kita layani sudah memiliki pola pikir dan juga penilaian akan diri kita sendiri, maka yang terjadi apa? Ada penolakan. Ada intimidasi di situ. Sebagai pribadi yang melayani, apakah kita harus menjauhi ataupun kita pun melakukan perbuatan yang sama, mengintimidasi orang tersebut dan melakukan hal-hal yang menyakitkan? Tidak. Menyakitkan orang tersebut tidak boleh. Tetapi disinilah kita mau belajar proses melayani, ialah proses yang dimana kita sebagai seorang pribadi yang kuat berhadapan dengan penolakan, yang membalas penolakan tersebut dengan kasih, yang membalas setiap cibiran dan penilaian-penilaian yang negatif dengan penuh kesabaran. Dimana kita pun boleh belajar arti kesetiaan di dalam Kristus. Berproses dalam pelayanan. Berarti mau berproses dalam Tuhan. Berproses menjadi pribadi, tiap pribadi yang mempergunakan setiap kehidupannya dan juga pendengarannya untuk mendengarkan firman Tuhan dan membuka hatinya untuk menerima setiap proses dari Tuhan, kritikan, masukan dari pribadi, tiap pribadi yang ada. Dengan demikian kita pun mampu diperbaharui dengan baik. Tapi di situ semua bukan berarti mau dikatakan bahwa semua orang pasti bisa. Enggak. Pasti ada yang namanya kekurangan, dan pasti terkadang kita pun menolak, aduh kok begini. Itu pasti terjadi. Tetapi di balik itu semua, libatkanlah Allah. Doa. Agar apa? Agar kita pun tidak terperosok dalam dosa. Kita pun dikuatkan. Kita mau bangun GPIB kan? Kita mau bangun pelayanan ini menjadi lebih baik kan? Ya dimulai dari kita. Pribadi tiap pribadi. Yang memiliki kerendahan hati dan penuh kasih dalam melihat keberadaan lingkungan pelayanan ini. Dan tentunya harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Marilah terus berproses Bapak Ibu. Proses pelayanan harus terus kita lakukan. Proses pelayanan harus terus kita alami. Tapi di balik itu semua, tangan Tuhan tak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan Allah Bapa di sorga senantiasa menyertai kita sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau, di mana perenungan pada malam hari ini membawa kami untuk kembali merefleksikan dalam ruang kehidupan kami, pribadi tiap pribadi. Sudahkah kami dalam satu hari ini memberikan pelayanan yang terbaik Bapa untuk mempermuliakan nama-Mu? Apabila dalam ruang kehidupan kami Tuhan ada hati yang terluka,
ataupun ada pribadi yang melukai hati kami. Tuhan, ajar kami untuk mampu menjadi tiap pribadi yang terus menyampaikan kasih dan juga terus mampu diperbaharui dalam kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, GPIB masih terus berproses dalam kasih-Mu. Dan dalam proses tersebut Bapa, kuasa kasih-Mu bekerja melalui tim morning call dan night call, yang dimana Engkau gerakkan mereka Bapa bersama-sama untuk membangun pelayanan GPIB menjadi lebih baik lagi. Dan itu pun tak lepas dari dukungan dari fungsionaris sinode Bapa yang turut serta dalam gumul juang pelayanan ini Tuhan. Tuhan, GPIB ini milik-Mu. Kuasa kasih-Mu pun bekerja di seluruh gereja GPIB yang tersebar di Indonesia ini Bapa. Ruang-ruang kehidupan keluarga, tiap keluarga, Tuhan Yesus Kristus, Engkau mau selidiki Bapa. Engkau mau turut campur tangan di dalamnya Tuhan Allah Bapa di sorga. Perlengkapilah kami Tuhan Yesus Kristus, keluarga, tiap pribadi yang mungkin saat ini mengalami pergumulan Tuhan dalam ruang kehidupan mereka Bapa. Tapi biarkanlah Tuhan Yesus Kristus Engkau memberikan kekuatan, kesetiaan bagi kami Bapa untuk terus berproses di dalamnya. Kami mengimani Bapa, dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan ini, tangan kasih-Mu tak pernah tinggal diam dan Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, ini kami dalam ruang gumul juang kami. Pakai kami Tuhan untuk terus mempermuliakan nama-Mu dalam ruang kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dalam ruang gumul juang kami ini pun kami akan beristirahat. Tuhan, sertailah kami dalam istirahat kami, agar esok pagi pun kami boleh menyambut berkat kasih-Mu dalam rangkaian syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik hidup, inilah doa dan permohonan kami. Amin.